Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Agung Aryadisna Kusmawa, NIM 2021-01018. Saya dari Prodi Tari, Fakultas Seni Pertunjukan, Isi dan Pasar. Nah, jadi kali ini saya akan menceritakan sebuah mitos, yang mana mitos ini sudah sangat dikenal di masyarakat, khususnya di Sukawati. Nah, mitosnya adalah keberadaan sebuah Griya Niskala, di mana Griya Niskala ini berada di sebuah air terjun yang ada di Desa Tegenungan, Kecamatan Sukawati. Cerita ini bermula dari seorang remaja yang ingin membuktikan bahwa mitos itu tidaklah benar dan tempat itu tidak mungkin seram menurutnya. Bagaimana kisahnya? Ayo kita mulai. Terlihat dua orang remaja yang sedang menaiki motor menuju ke rumah temannya yang ia akan berangkat pergi menuju sungai di mana keberadaan air terjun Griya Niskala tersebut. Aduh, ini, rumahnya si Suda mana sih? Rumahnya Suda. Ini lagi depan aja dikit. Ya, yang gerbang hijau katanya. Tuh dia dulu. Udah nunggu di depan tuh. Ya. Langsung aja. Nah. Oke. Nah. Sini lu. Sungainya mana sih? Kita naik motor apa? Gua taruh motor di sini aja. Hei, kita jalan kaki aja, nggak usah pakai motor, deket kok turun. Ya, yuk. Nah, sesampainya tiga orang remaja ini di sebuah sungai, yang mana sungai ini sudah dikelola ya menjadi sebuah tempat wisata yang menarik, karena di sini terdapat sebuah air terjun yang sangat indah, yang mana di sini terdapat banyak wisatawan dari mancanegara. Banyak bule ya? Sudah. Kita nggak bilang sih di sini udah jadi tempat wisata, katanya serem. Kemarin lu takut amat. Nih, gua buktiin nih ya. Sungai ini nggak ada serem-seremnya. Dasar lu. Gua sih nggak berani bercandain ini sungai ya. Gua masih takut sama mitosnya. Gua sering dikasih tahu sama kakek. Ya. Lu penakut. Yuk mandi yuk. Lu mandi yuk. Lu ikut ya mandi? Ya enggak lah. Lu aja. Gua mantau aja. Lu nanti kalau mandi jangan ke tengah-tengah ya. Jangan dekat-dekat sama air terjunnya. Bahaya. Satu lagi, lu jangan jangan kasar-kasar. Bukan omongannya nggak bisa dijaga. Udah. Lu, mandi yuk. Yuk, mandi yuk. Nah, jadi si Bima dan si Pandu bergegas untuk mandi. Wih. Waduh. Bim, lu, Pandu, Bima. Jangan ke tengah-tengah. Jangan dekat-dekat sama itu air terjunnya. Minggir. Nggak bisa dikasih tahu nih orang. Lagi, ngomong kasar lagi. Nah, dari pengalaman ini, si Bima dan si Pandu berenang dengan keadaan yang tidak sadarkan diri.
dia tidak ingat pesan dari temannya si Suta. Cari bapak aja dah. Cari bapak aja dah. Si Suta sampai di rumahnya mencari bapaknya. Pak, ngale, Pak. Si Bima, Pak. Bima. Nah, Mai. Bimanya. Alah. Bimanya lah. Enggak ya Bima. Bima menjagoran ajak Duryodhana. Ajak Duryodhana yang menjagur. Dalam Rizal. Wah. Nangis keleset. Ngalah, jadi kamu. Ganti baju nah, ganti baju. Sebelum ganti baju. Mungkin kalian tahu ini sebuah kejadian apa ya. Jadi bagaimana endingnya ya. Jadi dari cerita tadi sebenarnya adalah kejadian yang sungguhan sebenarnya ya. Ini sudah terjadi di air terjun Degonongan tersebut. Di sana sudah banyak juga kejadian-kejadian yang janggal, di mana di sana banyak korban yang terjadi tepat di air terjun tersebut. Sebenarnya ini adalah sebuah pelajaran bagi kita semua ya. Jadi dari cerita tadi, si Bima, teman dari Pandu dan Suta, tidak dapat terselamatkan. Pertama, dia memiliki sebuah kesalahan yang sangat fatal. Jadi kesalahannya seperti ini. Pertama, dia ngomong kasar. Dia tidak menjaga sopan santunnya dalam berbicara. Contohnya seperti ini. Keleng. Jangan saja nih dini no. Apa nih tuh kade? Beda amune ke masa sembani sih. Anjing, jangan ke tengah lu bang. Weh, cing bangsat, main ci. Main ke tengah, kleng. Beda air terjun mune kan. Meh. Nah, seperti itu. Dia ngomong kasar dan tidak menjaga etikanya dalam menempati sebuah tempat. Ya, sebenarnya ini sebuah pelajaran yang sangat penting ya bagi kita semua, bagi anak-anak milenial terutama ya, yang mungkin tidak terlalu percaya dengan keberadaan sebuah mitos. Nah, jadi sebenarnya di mana kita berada, di mana kita berkegiatan, sebenarnya kita harus tetap menjaga sopan santun, menjaga etika, menjaga tingkah laku, perilaku ya. Ya, di mana tanah dipijak, di sana langit dijunjung. Nah, itu adalah sebuah pesan moral yang dapat kita petik dari cerita ini. Jadi mungkin kalian nanti kalau kemana-mana ingat ya pesan ini. Ya, jadi sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan tingkah laku. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, ini adalah sebuah tugas dari mata kuliah penghayatan sastra. Semoga tugas ini dapat membantu saya dalam mata kuliah ini. Ya, begitulah pokoknya. Ya, jadi sekian dari saya. Saya akhiri dengan Parama Sandi. Om Santi 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 Om.